Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ulfia selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar dan teman-teman sekalian Prodi Pendidikan Agama Islam kelas ekstensi angkatan tahun 2004-2005 yang berbahagia. Video saya di sini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Belajar, yakni ujian tengah semester dengan tema instrumen motivasi belajar siswa di sekolah. Kami melaksanakan instrumen di Sekolah Dasar Taman Siswa Cabang Dampit, dan kelompok kami yang terdiri dari 3 mahasiswa. Yang pertama saya Muhammad Qamar Fikri dan 2 teman saya, Mbak Neni dan Mbak Wardatun. Kami melakukan instrumen pada kelas 3 Sekolah Dasar Taman Siswa Cabang Dampit yang berjumlahkan 20 siswa. Tabel berikut berisikan hasil instrumen motivasi belajar siswa dengan 5 indikator atau 5 aspek penilaian terhadap motivasi belajar siswa. Dan dari 5 aspek tersebut menghasilkan 22 pernyataan yang dijawab oleh setiap siswa. Dan dari pernyataan tersebut ada pernyataan yang bersifat positif dan ada pernyataan yang bersifat negatif. Kami menandainya pernyataan positif dengan warna kuning dan pernyataan negatif berwarna hijau. Dari hasil instrumen tersebut kami rangkum hasil respon siswa, yang mana dari pernyataan positif siswa merespon dengan negatif dan sebaliknya pernyataan negatif siswa merespon dengan positif. Berikut adalah isi tabelnya. Berikut ini adalah tabel hasil respon siswa terhadap pernyataan sikap dalam belajar, yang mana terdiri dari 5 aspek penilaian. Yang pertama, yakni aspek ketekunan dalam belajar, merupakan jenis pernyataan positif, terdapat pada item nomor 1. Isi pernyataannya adalah, saya tiba di sekolah sebelum bel. Dan respon siswa, ada 3 siswa yang menjawab tidak. Aspek yang kedua yaitu adalah ulet dalam menghadapi kesulitan, merupakan jenis pernyataan negatif dan terdapat pada item nomor 6. Isi pernyataannya adalah, saya suka mengulur waktu untuk belajar di luar waktu sekolah. Dan respon siswa, ada 8 siswa yang menjawab ya. Aspek yang ketiga adalah minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, merupakan jenis pernyataan positif, terdapat pada item nomor 11 dan isi pernyataannya adalah, saya selalu mendengarkan guru dengan baik. Dan respon siswa, terdapat 3 siswa menjawab tidak. Aspek yang keempat adalah mandiri dalam belajar, merupakan jenis pernyataan positif dan terdapat pada item nomor 19. Isi pernyataannya adalah, saya selalu mengerjakan tugas guru sendiri. Respon siswa, ada 4 siswa menjawab tidak. Dan yang terakhir adalah tetap sama, terdapat pada aspek mandiri dalam belajar, merupakan jenis pernyataan positif, terdapat pada item nomor 21. Isi pernyataannya adalah, saat tidak ada pelajaran, saya lebih suka membaca buku. Dan respon siswa, ada 8 siswa menjawab tidak. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa menunjukkan kelemahan pada aspek kemandirian belajar dan pengelolaan waktu belajar di luar kelas. Banyak dari mereka cenderung tidak menggunakan waktu luang untuk belajar atau membaca.
serta menunjukkan kecenderungan menunda-nunda. Selain itu, sebagian kecil siswa mengalami kesulitan dalam memperhatikan pelajaran dan menunjukkan kurangnya disiplin waktu yang dapat mengganggu keteraturan belajar. Mengenai teknis penanganan siswa dari tabel ini akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Neni dan Mbak Wardatun. Berikut ini adalah teknis penanganan siswa yang telah dipaparkan dari tabel sebelumnya. Yang pertama adalah aspek ketekunan dalam belajar dengan pernyataan, "Siswa, saya tiba di sekolah sebelum bel." 3 siswa menjawab, "Tidak." Analisisnya, ketekunan mencerminkan konsistensi dalam berdisiplin, termasuk datang tepat waktu. Siswa yang tidak datang lebih awal menunjukkan kurangnya kesiapan dan motivasi intrinsik. Sumber teori menurut Slavin 2006, disiplin waktu adalah salah satu indikator motivasi belajar yang baik. Contoh nyata, seorang siswa yang datang selalu terlambat cenderung kehilangan informasi awal pembelajaran dan cenderung tidak siap mental saat pelajaran dimulai. Strategi penanganannya, yang pertama, pembiasaan disiplin melalui rutinitas sekolah. Contoh, guru piket memberi titik kehadiran tiap pagi bagi siswa yang datang sebelum bel. Yang kedua, tujuannya untuk membentuk kebiasaan positif yang dilakukan terus-menerus. Yang kedua, kegiatan pagi yang menarik. Contoh, sebelum jam pelajaran dimulai ada sesi kuis pagi, menyanyi, atau cerita inspiratif. Efeknya, membuat siswa lebih bersemangat untuk datang lebih awal agar tidak ketinggalan. Selanjutnya, pemberdayaan wali kelas dan orang tua. Guru bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan anak tidur lebih awal dan berangkat tepat waktu. Bisa juga dilakukan kontrak belajar. Siswa menuliskan target pribadi seperti, "Saya akan datang ke sekolah jam 6.45 setiap hari." Selanjutnya, lomba disiplin kelas. Seperti kelas yang paling sedikit siswanya terlambat selama sebulan mendapatkan penghargaan. Misal, kunjungan edukatif agar siswa merasa senang dan bersemangat. Kedua, aspek ulet dan dalam menghadapi masalah. Dengan pernyataan, "Saya suka mengulur waktu untuk belajar di luar sekolah." 8 siswa merespon menjawab "iya". Analisisnya, jawaban "iya" terhadap pernyataan negatif menunjukkan adanya prokrastinasi akademik atau kecenderungan untuk menunda-nunda atau menangguhkan pekerjaan atau tugas akademik. Ini menandakan siswa kurang tangguh saat harus belajar mandiri. Sumber teori Steele 2007 menjelaskan bahwa prokrastinasi adalah bentuk kegagalan pengaturan diri yang berhubungan dengan rendahnya persistensi atau ketekunan seseorang untuk terus berusaha mencapai tujuan meskipun menghadapi rintangan. Contoh nyatanya seperti siswa sering menunda menyelesaikan PR atau belajar hanya ketika menjelang ujian saja. Strategi penanganannya meliputi pelatihan manajemen waktu. Contoh, guru mengajarkan teknik time blocking. Siswa membagi waktu sore hari menjadi yang pertama 1 jam istirahat, 1 jam belajar, kemudian 30 menit pelatihan soal. Terus bisa juga dilakukan dengan lembar jadwal harian atau planner sederhana yang dikumpulkan mingguan. Kemudian penerapan teknik Pomodoro. Teknik belajar 25 menit, kemudian istirahat 5 menit, diulang 4 kali, lalu istirahat panjang. Siswa mengajar praktik ini di jam TIK atau dalam bimbingan kelas. Kemudian target kecil dan bertahap. Contohnya, daripada menyuruh pelajari 1 bab IPA, siswa diminta baca 2 halaman lalu 1 ringkasan paragraf.
Ini memecah tugas besar menjadi bagian kecil yang tidak menakutkan. Kemudian dengan kelas intervensi atau klinik pembelajaran. Siswa yang sering menunda belajar diberi bimbingan khusus oleh guru BK atau wali kelas seminggu sekali. Diberikan jurnal refleksi belajar yang diisi dan ditinjau secara berkala. Kemudian simulasi dampak prokrastinasi, yakni munculnya video pendek tentang akibat bertahannya nunda tugas, misalnya animasi sederhana tentang siswa yang gagal karena malas. Kemudian bisa juga menggunakan studi kasus nyata. Yang ketiga, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar. Seperti ada pernyataan, saya selalu mendengarkan guru dengan baik. Kemudian tiga siswa merespon menjawab tidak. Analisisnya, ini menunjukkan tidak adanya hambatan perhatian, mungkin karena gangguan internal atau bosan, atau eksternal, seperti suasana kelas. Sumber teori, Wolford 2010. Perhatian adalah prasyarat penting dalam proses pembelajaran yang efektif. Contoh nyata, seperti siswa memandangi jendela atau bermain dengan barang saat guru menjelaskan. Strategi penanganannya, yang pertama, pembelajaran aktif dan variatif, seperti menggunakan metode seperti kuis langsung, presentasi kelompok, simulasi peran, role play, debat atau diskusi terbimbing. Contoh, guru IPS meminta siswa berbohong, berpura-pura menjadi menteri keuangan, dan mengotak-ngatik anggaran sekolah. Kemudian, metode gamifikasi. Gunakan sistem poin, lencana, dan tantangan belajar. Contohnya seperti siswa yang aktif menjawab pertanyaan mendapatkan bintang. Setelah terkumpul 10 bintang bisa ditukar hadiah simbolis. Kemudian mengintegrasi teknologi. Gunakan aplikasi seperti Kahoot, Quizizz, atau Mentimeter agar siswa terlibat langsung. Cocok juga untuk sesi evaluasi cepat atau pemanasan awal belajar. Kemudian dengan variasi media visual atau audio, gunakan video edukasi, lagu tematik, atau poster visual saat menjelaskan materi. Contohnya dalam pembelajaran PAI tentang kisah para nabi, guru menampilkan animasi interaktif. Kemudian pelibatan emosional. Guru bisa memahami materi dengan kehidupan nyata siswa. Contohnya saat mengajarkan PAI, gunakan masalah yang berhubungan dengan sholat berjamaah di masjid, tadarus di bulan Ramadan, dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nomor 4, dalam aspek mandiri dalam belajar. Bagian 1. Pernyataan yang tertera yaitu saya selalu mengerjakan tugas guru sendiri. 4 siswa merespon tidak. Analisisnya ini mengindikasikan kurangnya kemandirian yang mungkin karena ketergantungan pada teman atau kurangnya kepercayaan pada diri sendiri. Menurut Zimmerman 2002, pembelajar mandiri memiliki kemampuan untuk mengatur perilaku dan motivasi belajar sendiri. Contohnya, siswa sering mentransmisikan pekerjaan teman atau meminta bantuan orang tua secara berlebihan. Strategi penanganannya, yang pertama, penguatan tanggung jawab pribadi. Siswa diminta membuat komitmen belajar pribadi yang ditandatangani dan diawasi oleh guru. Yang kedua, format tugas kreatif dan pribadi. Hindari soal copy paste, berikan tugas berdasarkan pengalaman pribadi. Misalnya, ceritakan bagaimana kamu belajar menghadapi ujian terakhir. Ini menyulitkan siswa untuk mencontek. Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian proses. Guru tidak hanya menilai hasil, tetapi juga proses pengerjaan. Misalnya, siswa diminta menunjukkan catatan, draft, dan revisi sebelum mengumpulkan tugas akhir.
Selanjutnya yaitu diskusi, refleksi, dan konseling. Guru bertanya secara pribadi, apa kesulitanmu saat mengerjakan tugas sendiri? Bisa ditindaklanjuti oleh guru BK jika diperlukan. Yang nomor 5, aspek mandiri dalam belajar bagian 2. Pernyataan yang tertera, saat tidak ada pelajaran, saya lebih suka membaca buku. 8 siswa menjawab tidak. Analisisnya, ketidaksukaan membaca pada waktu luang menunjukkan minat baca rendah dan kurangnya inspiratif belajar mandiri. Sumber teori Kahsen 2004 menyatakan bahwa akses dan kebiasaan membaca bebas berperan besar dalam perkembangan literasi dan motivasi belajar. Contohnya, saat jam kosong, siswa lebih memilih bermain dengan teman daripada membaca. Nah, strategi penanganannya, yang pertama, program 15 menit membaca. Di awal pelajaran, siswa membaca buku secara bebas selama 15 menit. Buku bisa dipinjamkan dari perpustakaan atau pojok baca kelas. Selanjutnya, pojok baca menarik di keras. Guru menyediakan rak kecil berisi buku cerita, komik, edukatif, atau majalah anak-anak. Bisa juga ada buku favorit mingguan yang direkomendasikan oleh teman-temannya. Yang ketiga, tantangan literasi. Contoh, siapa yang bisa membaca 5 buku dalam 1 bulan dan membuat ringkasan menarik? Hadiah yang disediakan secara simbolis seperti sertifikat atau pin bintang literasi. Selanjutnya, integrasi buku dalam tugas. Siswa diminta membaca buku, lalu membuat ilustrasi, drama kecil, atau diskusi kelompok berdasarkan isi buku. Ini melibatkan kreativitas dan interpretasi. Yang kelima, kegiatan saat jam kosong. Saat tidak ada guru, siswa diberi modul aktivitas mandiri seperti teka-teki silang, mata pelajaran, referensi film, edukasi, atau jurnal harian. Dari hasil kuesioner ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam menumbuhkan karakter belajar yang baik, seperti kedisiplinan, ketangguhan, perhatian, dan kemandirian. Namun dengan strategi yang tepat, guru dan sekolah dapat membantu siswa membangun sikap belajar yang positif. Demikian dari kelompok saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.